Ya, weh, udah 19 orang nih yang join. Masih sedikit sekali, teman-teman. Mungkin kita mulai aja di 20, eh, bukan, 1935 ya, WIB. Siapa tahu bakal menambah jumlah partisipannya. Jadi yang udah join, kita tunggu aja dulu. Sebelum itu aku mau nanya, di sini udah pada ngerjain belum yang PR kemarin atau PR pertemuan sebelumnya? Oke, semoga udah ngerjain ya, karena cuma 4 soal, gampang itu. Kalau modul kedua udah pada ngerjain belum? Atau ada yang udah baca-baca? Ini aja, kalau udah ngerjain, coba komen satu gitu. Kalau belum, eh ya, kalau belum jangan. Aku pengen tahu aja. Soalnya itu di link drive. Ada juga kalau nggak salah di sini. Sebentar. Nah ini di drive ini. Masa cuma dua yang ngerjain? Aduh kalian. Ada lagi nggak yang udah baca-baca atau minimal ada yang ngerjain atau minimal baca-baca lah modul 2 untuk pertemuan malam ini. Itu aja. Oke lah, nggak apa-apa. Ini kalau yang udah join, silakan buka drive-nya sembari dilihat-lihat lah modul 2 yang akan kita bahas malam ini. Biar nanti kita bisa bahas semua soal di modul tersebut. Nggak kayak kemarin itu, ada 4 soal yang belum terbahas. Karena udah 20.35, kalian WIP. Jadi udah 19.35, kita mulai aja pertemuan hari ini. Aku izin share screen ya. Oke, gimana? Udah kelihatan belum? Oke, udah kelihatan. Eh, jadi kita malam ini akan ngerjain soal dan pembahasan untuk pemahaman dan pengetahuan umum di modul kedua. Filenya ada di drive yang aku share di kolom chat tadi. Silakan teman baca-baca atau ada itu di pin grup yang materi untuk pertemuan minggu ini. Untuk perkenalan mungkin aku harap udah clear ya kemarin di pertemuan pertama, dan aku harap juga teman-teman udah saling kenal nih. Jadi kita bisa berdiskusi dengan leluasa untuk matkul untuk pertemuan kedua hari ini. Lagi-lagi aku reminder terkait SOP untuk tutorial hari ini. Pertama itu rename ID Zoom dengan format ID underscore nama. Ini
Oke, kayaknya ada satu orang yang belum. Silakan untuk di rename bagi yang belum. Kemudian wajib on kamera. Kalau ada kendala, boleh berkabar di kolom chat aja gitu. Kemudian mic usahakan dalam posisi mute sehingga tidak mengganggu proses tutorial berlangsung. Kemudian perhatikan setiap materi yang disampaikan, catat poin-poin penting, dan jaga perilaku serta bahasa teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Tapi ada headline yang perlu teman-teman ketahui, yaitu tidak on kamera akan lebih sering diajak berinteraksi. Mungkin pertemuan ini akan kita coba terapkan ya teman-teman. Oke, kemarin kan kita udah belajar lah beberapa soal untuk pengetahuan dan pemahaman umum ini. Jadi aku ingin teman-teman uh, untuk mengerjakan soal ini, mau uji seberapa uh, tahu teman-teman terkait materi yang kemarin. Silakan teman-teman untuk di-scan. Aku kasih kesempatan teman-teman hingga 19.39 lah untuk siapkan device-nya buat ngerjain soal ini. Oke, gimana? Udah semua ya? eh aku rasa teman-teman udah semua membuka link ini. Gimana? Udah kebuka belum link? Oke, udah ya. Kita mulai aja timernya sekarang. Jadi aku beri kalian waktu 10 menit nih teman-teman untuk ngerjain 10 soal. Jadi waktu yang cukup panjang gitu. Aku mulai sekarang. Satu, dua, tiga. Silakan. Ih, ada kumus aku baru. Oke, silakan waktunya berjalan.
Oke, 5 menit pertama sudah berjalan. Oke, udah 20 orang yang selesai. Bisa 1,5 menit lagi. Oke, 44 detik. 5, 4, 3,
dua, satu. Oke, selesai. Ah, sejauh ini yang isi baru 30 orang ya. Jadi bagi teman-teman yang belum isi, di pertemuan berikutnya aja kita kuis lagi. Aku tutup dulu eh, formulirnya. Oke, terima kasih. Eh, Keren-keren sih, ada yang benar semua dan lain-lain. Mungkin teman-teman udah pada ngisi ya. Jadi udah tahu nilainya. Kita lanjut. Oke, untuk pertemuan hari ini kita punya 3 teks yang akan kita kerjain bareng-bareng nih. Oke, ini teks yang pertama. Seperti yang aku bilang di awal, kita bakal banyak diskusi untuk sesi pertemuan hari ini. Jadi, asumsinya aku, teman-teman, mayoritas ini belum ngerjain lah modul yang kita berikan. Jadi, aku pengen volunteer, siapa yang mau baca teks yang akan kita kerjain pertama ini. Kalau ada, boleh raise hand gitu. Atau open mic aja langsung. Oke, silakan. Dira, Oke, Dira. terima kasih, Kak. Jadi aku Oke, baca sekarang ya. boleh, Dalam boleh. lingkup Kementerian Keuangan, terdapat beberapa program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan masing-masing seluruh unit secara terpisah. Di antaranya, fasilitas akses pembiayaan yang berada dalam pengelolaan Ditjen Pembendaharaan, fasilitas perpajakan bagi UMKM yang dalam pengelolaan Ditjen Pajak, fasilitas kepabeanan dan cukai, serta pembinaan ekspor oleh Ditjen Bea dan Cukai, dan juga perluasan pasar melalui media lelang online untuk UMKM oleh Ditjen Kekayaan Negara, serta DigiPay selaku marketplace belanja pemerintah yang dikelola oleh Ditjen Pembendaharaan. Dengan adanya program pemberdayaan UMKM yang cukup lengkap, mulai dari modal untuk memulai usaha hingga pembinaan UMKM menuju kualitas ekspor, dibutuhkan sebuah langkah untuk menjadikan program UMKM di Kementerian Keuangan menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396 tahun 2022 tentang program sinergi pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah Kementerian Keuangan. Program dan kebijakan terkait pemberdayaan UMKM di lingkup Kementerian Keuangan tersebut jelas cuma sebuah contoh kecil untuk dapat meningkatkan kapasitas UMKM di Indonesia. Dalam lingkup yang lebih luas, pemberdayaan UMKM membutuhkan sinergi berbagai pihak dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan pihak-pihak lainnya yang bersentuhan dengan program-program pemberdayaan UMKM. Memulai sinergi dalam sebuah program untuk satu tujuan. Dalam hal ini, pemberdayaan UMKM jelas bukan hal yang mudah. Perlu kesediaan banyak pihak untuk mengesampingkan ego sektoral dan menyingkirkan keinginan klaim sepihak atas keberhasilan pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan. Karena pada akhirnya kesuksesan program pemberdayaan UMKM adalah keberhasilan atas kerja semua pihak. Tanpa sinergi yang nyata, pemberdayaan UMKM hanya akan bergerak di situ-situ saja. Oke, terima kasih Dira. Jadi teks ini membahas terkait pemberdayaan UMKM. Nah, kita langsung aja ke soal yang pertama. Soal pertama itu dia tanya, pada paragraf pertama, penulis ingin menginformasikan apa gitu. Nah, untuk soal ini, kira-kira teman-teman jawab apa nih? Boleh tolong di-spill di kolom chat, teman-teman. Atau kalau mau ada yang open mic, oh saya jawab ini, Kak. Saya karena ini. Boleh, boleh banget. Silakan raise hand, teman-teman.
Oke, oke. Marcella Tuarita. Kira-kira jawab apa nih? Halo Kak, aku jawabnya yang E, yaitu Oke, beberapa program pemberdayaan UMKM dalam lingkup Kementerian Keuangan. Kenapa aku jawab itu? Karena dari kalimat satu aja tuh di depannya udah bilang dalam lingkup Kementerian Keuangan, berarti di Kementerian Keuangan. Terus dijelasin terdapat beberapa program pemberdayaan. Nah, dari situ aku langsung aja jawab yang E, karena dia langsung tepat gitu jawabannya. Kalau kita baca lanjutannya juga dijelasin beberapa programnya. Gitu Kak. oke. Ah, jadi Marcella itu jawab E. Teman-teman juga pada jawab E. Kira-kira benar nggak ya kalian? Ya, benar. Jadi benar ya teman-teman jawabannya itu E. Ah, aku aku rasa teman-teman udah pada jago untuk menjawab soal ini. Tapi kita coba bahas sama-sama. Apa benar alasan dari Marcella tadi tepat? Karena itu jawabannya itu E. Kita lihat. Jadi pertanyaan ini mengarah pada gagasan utama untuk paragraf pertama, teman-teman. Paragraf yang ini. Nah, gagasan utama, aku ulangi lagi, itu merupakan kalimat yang menjelaskan permasalahan utama dalam bacaan yang harus dijelaskan oleh kalimat penjelas. Jadi, gagasan utama itu harus dijelaskan oleh kalimat penjelas. Seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, gagasan utama itu ada posisinya di pertama, terakhir, atau bahkan campuran atau keduanya, atau di tengah-tengah gitu, teman-teman. Terkait spesifikasinya itu udah aku jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kemudian, informasi yang ingin disampaikan oleh penulis dapat kita lihat pada paragraf pertama. Oke, berdasarkan hal tersebut, kalimat utama dari paragraf pertama teks bacaan adalah kalimat pertama, ya, kalimat yang ini. Nah, dapat disimpulkan, informasi yang ingin disampaikan penulis pada paragraf pertama ini adalah beberapa program pemberdayaan UKM dalam lingkup Kementerian Keuangan. Nah, ini udah di highlight gitu. Udah di spill di kalimatnya dan dijelaskan di kalimat berikutnya gitu. Jadi tepat sekali alasannya dari Marcella tadi dan tepat sekali jawabannya teman-teman. Kita lanjut pertanyaan nomor 2. Kira-kira untuk nomor 2 ini teman-teman jawab apa? Kalau ada yang mau volunteer gitu, present dan jelasin, boleh banget nih teman-teman sekalian share ilmunya pada teman-teman yang lain. Ada nggak yang mau resen lagi? Oke, pada jawab A. Atau gini aja, aku pilih random nih. Aku mau SC374, Dani. Kira-kira jawab apa Dani? SC374, Dani. Halo Dani. Oke, oke. Aku tunggu Dani. Kira-kira jawab apa Dani? Untuk soal nomor 2. Boleh on mic, Dani? Oke, baru baca soalnya. Kita next aja ke Zahra Shifa. Zahra Shifa gimana? SC386. Jawab apa Zahra Shifa? Oh, oke Dani. Gimana? Jawab apa Dani? Oke, Kak. Oh, Sarah, Sarah. Oke, Sarah aja, Sarah. Oke. Kenapa Mohon Sarah? maaf Kak, karena tidak bisa open kamera. Oh ya, nggak apa-apa. Mohon maaf karena nggak bisa open kamera.
karena sinyalnya sedang tidak baik. Untuk jawabannya saya agak yaitu A. pemberdayaan UMKM membutuhkan sinergi dari berbagai pihak karena ya karena di kalimat 6 eh, tertera bahwa pemberdayaan UKM membutuhkan sinergi dari berbagai pihak dalam tingkat pemerintahan pusat, pemerintahan daerah. Jadi ini membahas tentang sinergi dari berbagai pihak tersebut, Kak. Terima kasih. Oke, alasannya karena kalimat keenam. Dan teman-teman yang lain juga jawab A gitu. Kita lihat apakah benar jawabannya. Ya, benar. Jadi teman-teman udah jago nih. Pertama, kerjain gagasan utama. Kemudian cari inti dari kalimat 6. Ya, berarti kemampuan teman-teman udah makin meningkat. Oke, link absen, sabar aja dulu. Kita perhatikan materinya. Nah, jadi kita disuruh untuk tahu inti dari kalimat 6. Mungkin untuk tahu inti dari suatu kalimat, kita harus tahu dulu unsur subjek dan predikatnya, serta dapat juga ditambahkan objek dan pelengkap sebagai unsur tambahan jika diperlukan gitu. Jadi harus tahu dulu SPOK-nya gitu. Nah, ini aku udah buat pola untuk unsur-unsurnya. Nah, jadi untuk kalimat 6 ini unsurnya itu ada keterangan, subjek, predikat, objek, keterangan lagi, dan predikat dan pelengkap gitu. Nah, jadi eh, kita baca di sini gitu. Pemberdayaan UMKM membutuhkan sinergi berbagai pihak gitu. Nah, kita baca SPO-nya aja karena ini inti dari kalimatnya. Kita abaikan keterangan ataupun pelengkapnya gitu. Nah, untuk cara ngisinya gitu teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 3, kita disuruh mencari tahu kalimat tidak baku yang ditunjukkan pada paragraf ini. Terdapat pada kalimat berapa gitu. Untuk soal ini, teman-teman jawab apa gitu? Jawab apa? Oke. Ada yang jawab D, ada yang jawab A. Kira-kira ada yang mau volunteer lagi nggak? Angkat tangan gitu. Atau aku tunjuk aja. Aku tunjuk aja deh. Meisa, SC 190. Jawab apa Meisa? Halo Meisa. Oke, rata-rata D. Kalau Meisa jawab apa Meisa? Halo. Coba Amel. Amel, SC 031. Jawab apa Amel? Halo Amel. Waduh, jangan-jangan tidur ini. Oke, banyak sekali yang jawab D ya teman-teman. Kita lihat jawabannya itu apa benar di kalimat 5. Ya, benar. Kalimat 5 adalah
kalimat tidak baku yang ditujukan pada teks tersebut. Kira-kira kenapa kalimat 5 itu kalimat tidak baku? Kita akan bahas, teman-teman. Tadi untuk yang jawab A itu kita lihat sama-sama. Kira-kira kenapa dia jawabannya itu D. Pertama, teman-teman perlu tahu bagaimana ciri-ciri kalimat tidak baku. Kalimat tidak baku itu pertama penggunaan kata tidak sesuai ejaan yang benar atau webi ataupun poebi. Kemudian pemakaian kata serapan yang belum disesuaikan. Kemudian struktur kalimat yang tidak logis atau masih ambigu atau juga bertele-tele gitu. Kemudian penggunaan kata hubung yang tidak tepat. Kemudian yang kelima, penggunaan pleonasme atau kelebihan kata yang tidak perlu. Dan yang keenam, terakhir, kata ganti yang tidak tepat. Jadi biasanya indikasi dari kalimat tidak baku itu ada di 6 poin ini. Kita lihat lagi kalimat 5. Kalimat 5 memiliki kata tidak baku yaitu cuman. Cuman. Yang seharusnya dapat diganti dengan kata hanya. Sehingga lebih baku dan tepat digunakan dalam kalimat formal. Mungkin kalau kita baca cepat dan nggak konsen, kita bisa luput untuk hal yang sesimpel ini gitu. Nah, jadi itu alasan kenapa jawabannya D. Hah, benar. Nadia benar. Habibah juga. Ah, kita ke soal berikutnya. Ke soal nomor 4. Pernyataannya bertentangan dengan bacaan yang ini apa gitu. Silakan teman-teman. Oh, Kak, apakah kalimat tidak baku merupakan bagian dari kalimat tidak efektif? Oke, jadi kalau pertanyaan begini, kalimat tidak efektif itu biasanya tersusun dari kalimat yang tidak baku. Begitu, Dira. Karena karena dia tidak baku, makanya kalimatnya tidak efektif. Eh, Simpelnya gini, kan kalau untuk sebuah kalimat menjadi efektif, kalimat itu harus memenuhi unsur yang sesuai gitu, mudah dipahami dan beberapa parameter lainnya. Seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ketika kalimatnya tidak baku, tentu dia akan ambigu, sulit dipahami, kalimatnya terlalu panjang, makanya kalimatnya tidak efektif. Jadi, kalau kita kategorikan jadi kalimat apa? Kalimat tidak baku merupakan bagian dari kalimat efektif. Benar, gitu. Ya, benar. Untuk nomor 4, kira-kira jawabannya apa? Oke, jawab A semua. Nah, ini soal yang menarik. Aku pengen satu orang deh yang mau volunteer. Ada nggak? Jawab. Kenapa hasilnya A? Atau gini aja. Aku minta yang udah jawab. Naila Majid. Kira-kira kenapa jawab A? Naila. Oh, Kak, karena di situ eh, kesuksesan pemberdayaan UMKM kan perlu dukungan dari beberapa sektor dan pihak-pihak lain. Jadi bukan semata keberhasilan Kementerian Keuangan. eh, Kira-kira itu di kalimat berapa ya? Oh, kamu bacanya gitu. Iya, Itu di kalimat 6. iya dari situ, Kak. Oke, kita lihat jawabannya. Ini
Naila sama teman-teman. Oh, ada yang jawab di kalimat 9. Ada yang jawab di di paragraf ke-6. Kita lihat. Sebenarnya ada kaitannya kedua-duanya. Jawabannya benar. A. Alasannya kita lihat. Benar atau enggak. Jadi alasannya itu harusnya di kalimat 9. Tapi ini sebenarnya juga mengarah. Walaupun kurang pas gitu. Ini di kalimat 9. Itu udah dijelaskan gitu. Keputusan program UMKM adalah keberhasilan atas kerja semua pihak. Kalau di kalimat 6 kan membutuhkan sinergi berbagai pihak. Jadi agak nyambung lah alasannya gitu. Nah, jadi untuk soal nomor 4 ini kita harus perhatikan gagasan utamanya. Kalau gagasan utama kan udah apa? Udah kita bahas tadi di soal pertama. Ketika teman-teman tahu gagasan utama ini, maka teman-teman tahu apa pernyataan yang bertentangan dengan bacaan ini gitu. Kita lanjut ke soal nomor 5. Oh, kalimat 2. Kalimat 2 kita lihat. Oke, kayaknya kalau kalimat 2 itu belum nyentuh untuk soal yang tadi gitu. Karena dia sifatnya menjelaskan dari gagasan utama kalimat paragraf pertama. Oke, untuk nomor 5 teman-teman jawab apa nih? Nomor 5. Oke, ada yang jawab E. Ada lagi yang jawab, masa nggak tahu marketplace? Aduh, marketplace. Mungkin kata yang nggak asing gitu di telinga teman-teman. Kayak toko oren, toko hijau, marketplace. Oke, ada dua jawaban, E atau C. Ada lagi yang mau dijawab, teman-teman? Oke, Dani, silakan. Oke, maaf Kak, tadi belum sempat jawab. Ini mau izin jawab. Boleh, boleh, silakan Dani. Jadi kenapa kok aku milih C? Karena kan marketplace itu kan bisa didefinisikan sebagai platform online yang memungkinkan penjual sama pembeli itu kayak ngelakuin interaksi sama transaksi gitu kan. Contohnya kayak yang tadi udah disebutin kayak ya Shopee, ada TikTok Shop, Tokopedia kayak Lazada gitu kan. Jadi menurut Nah, aku jawaban yang paling tepat itu yang C, perantara penjual dan pembeli di internet. Maaf kalau salah Kak. Sebelumnya terima kasih. oke. Alasan yang sangat bagus dari Dani. Kita lihat nih, ada kubu E sama kubu C. Kira-kira siapa yang benar? Ya, benar. Jawabannya itu C. Untuk jawabannya E, jangan berkecil hati. Kita akan bahas sama-sama. Oke. Jadi tips untuk soal ini konsentrasi dan pahami pola pertanyaannya. Jadi yang pertama, kata yang tidak baku pada paragraf 2 adalah enggak gini gini.
Jadi konsentrasi dan pahami pola pertanyaannya. Biasanya pertanyaan di PPU itu beda-beda. Yang pertama ada yang nanya kata yang tidak baku, ada yang nanya padanan kata atau sinonim baku, ada yang nanya kata yang lebih sesuai, ada yang nanya kalimat 8 paragraf 3 tidak baku karena apa. Jadi kita harus tahu nih, harus petakan. Kira-kira pertanyaan di PPU itu seperti apa gitu. Agar nanti, oh kalau ada paragraf teks gini, aku bisa siap nih dan tahu apa aja soal-soal yang bakal keluar gitu. Jadi nggak kaget gitu teman-teman. Nah untuk jawabannya itu kenapa C? Alasan dari Dani tadi sangat-sangat sesuai gitu teman-teman. Seperti yang kita tahu, platform yang untuk jual beli online itu seperti yang disebutkan tadi ada Tokopedia, Lazada, Shopify, Shopee, terus Blibli gitu. Nah itu kan kita bisa mempertemukan penjual dan pembeli dalam jaringan online gitu teman-teman atau di internet. Jadi jawabannya tuh C. Kenapa jawabannya bukan E? Karena itu Shopee atau platform marketplace itu nggak dinaungi langsung oleh Kementerian Keuangan teman-teman. Kenapa? Karena yang punya itu swasta. Kira-kira teman-teman kan tahu CEO-nya Shopee apa? CEO-nya Tokopedia siapa? Kan bukan dinaungi atau dibawanya langsung Kementerian Keuangan gitu, teman-teman. Kecuali Kementerian Keuangan meluncurkan aplikasi sendiri yang mempertemukan pelaku UMKM gitu. Kan beda lagi kasusnya, teman-teman. Oke, gitu. Kita ke soal berikutnya, soal nomor 6. Aku harap di soal nomor 5 tadi clear ya, teman-teman. Untuk soal nomor 6, pada jawab apa nih? Di soal ini kita ditanya apa yang terjadi jika tidak ada sinergi nyata dari berbagai pihak dalam pemberdayaan UMKM. Jadi soalnya mengandaikan ketika ada mosi yang bertentangan dengan gagasan utama di sini gitu. Ya, oke ada yang jawab E. Oke, jawab E semua. Ada lagi nggak yang mau volunteer gitu, bersuara? Ini menarik kalau ada yang mau bersuara. Coba Habibah, SC3E. Ya, Habibah coba. Ya, Kak. Oke, kira-kira soal nomor 6 jawab apa Habibah? Kak, soalnya itu dijelaskan di kalimat nomor 10. Tanpa Ya, sinergi yang nyata, pemberdayaan UMKM hanya akan bergerak di situ saja. oke. Jawabannya benar Kak. sekali. Ya, benar sekali. Karena dia memang tersurat di teks ini. Kita lihat apakah benar. Ya, benar. Jawabannya tuh E. Jadi terpampang jelas nih teman-teman. Jadi teman-teman harus teliti lagi kalau membaca. Jangan baca atas saja yang bawah ditinggal gitu. Jadi alasan tadi dari Habibah itu benar, jika tidak ada sinergi nyata dari berbagai pihak dalam pemberdayaan UMKM, hal yang paling mungkin terjadi berdasarkan teks bacaan adalah pemberdayaan UMKM hanya bergerak di situ-situ saja, sesuai dengan kalimat nomor 10. Oke, mudah sekali ya teman-teman. Kita next ke soal nomor 7. Soal ini, dia pengen kita untuk mencari tahu frasa yang tepat untuk dijadikan gagasan pokok dari bacaan. Oke, gampang sekali harusnya.
Karena tadi udah jelas dari Pak soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Ya, ini salsabila benar. Karena masih berkaitan dengan kalimat 9. Ini juga Adel benar. Kalimat 10. Eh, untuk soal nomor 7 banyak yang jawab A ini teman-teman. Banyak yang jawab A. Ada nggak yang jawab selain A? Oke. Mungkin jawabannya itu A semua ya teman-teman. Kok ada? Ada jawab E. Kenapa itu E? Dira, Dira. Coba kamu on mic. Kenapa kira-kira jawab E? Kalau aku analisanya per paragraf sih, Kak. Karena pemberdayaan UMKM ini di paragraf 2 ada ya. Ya benar. Program pemberdayaan UMKM. Selanjutnya, kalau misalnya Kementerian Keuangan itu di paragraf 1 ya dalam lingkup Kementerian Keuangan. Selanjutnya, sinergi itu ada di bawah paragraf 4 ya. Lalu program pemerintah ini dia masuk ke dalam perluasan dari paragraf 1 itu yang terdapat beberapa program UMKM. Nih, kalau aku analisanya gitu sih, Kak. Kalau Ditjen O- Kekayaan Negara itu dia gak tahu ngapain gitu. Oke, oke baik. Ini aku mau minta perwakilan yang jawab A ini. Kira-kira siapa yang mau wakili? Coba Salsabila. Kira-kira kenapa jawab A untuk soal nomor 7 ini? Salsabila ada? Kalau ada Kak. Oke, boleh izin Oke, jawab ya Kak. Karena ya dari silakan. teks ini dijelaskan bahwa eh, di teks ini membahas tentang pemberdayaan UMKM, bagaimana eh, penjelasannya gitu tentang UMKM. Oke, ya aku pengen bilang gitu, Dira. Jadi aku lihat kamu ini bacanya ada kata kecuali di sini, yang bukan, yang tidak tepat gitu, kayaknya kamu baca. Jadi, oke gak apa-apa. Jawabannya itu benar A, seperti yang teman-teman jawab. Pesan untuk teman-teman mungkin lebih teliti lagi untuk jawab soal ini, karena salah persepsi terhadap soalnya itu bisa salah jawabannya. Oke gitu. Jadi harus lebih hati-hati lagi teman-teman. Walaupun soalnya mudah. Kita lihat kenapa jawabannya A. Jadi kan kita udah baca tuh dari awal di soal pertama sampai soal keenam kita bahas terkait gagasan pokok. Kita udah dapat itu gagasan pokok paragraf pertama dan gagasan pokok paragraf ketujuh gitu. Nah, kan dari gagasan pokok itu kita udah tahu kalau dia ini bahas terkait pemberdayaan UMKM. Ada juga yang bahas terkait sinergi berbagai pihak untuk pemberdayaan UMKM ini. Jadi gagasan pokok adalah gambaran keseluruhan dari suatu paragraf atau ide utama yang dibahas dalam suatu teks bacaan. Nah, untuk menentukan gagasan pokok, kita tidak perlu membaca keseluruhan teks bacaan karena tidak dapat mengetahui letak gagasan pokok itu sendiri. Letak gagasan pokok dalam satu bacaan bisa dari
kalimat utama, kalimat pertama, kalimat terakhir, atau kalimat tengah, atau juga campuran dari kedua-duanya ini. Eh, jadi gitu. Nah, aku bahas lagi terkait ciri-ciri gagasan pokok. Mengandung topik permasalahan, biasanya berupa satu kalimat lengkap, dan ini bla bla bla. Mungkin bisa teman baca. Tapi untuk soal nomor 7 dia pengen kita cari gagasan pokok yang mencakup keseluruhan teks bacaan dengan opsi-opsi yang ada gitu. Ada pemberdayaan UMKM, Kementerian Keuangan, program pemerintah, sinergi berbagai pihak, Dijen Kekayaan Negara. Mungkin kalau B, C, sama E bisa kita coret gitu. Karena ini nggak bahas terkait Kementerian Keuangan, tidak bahas spesifik terkait program pemerintah, dan nggak bahas ini. Karena dia bahas terkait pemberdayaan UMKM di paragraf pertama dan sinergi berbagai pihak di paragraf ini dan ini. Mungkin ini bisa jadi jawabannya, tapi kan pemberdayaan kan sinergi berbagai pihak itu menjelaskan bagaimana pemberdayaan UMKM itu dapat terrealisasikan. Artinya itu merupakan kalimat penjelasan, bukan gagasan pokok gitu. Akhirnya kita jawab pemberdayaan UMKM gitu, teman-teman. Nah, ya ini benar juga. Karena banyak kata tentang pemberdayaan UMKM atau banyak dibahas di paragraf-paragraf ini terkait pemberdayaan UMKM. Gitu, teman-teman. Aku harap teman-teman paham ya. Kita ke soal nomor 8. Perbaikan kata pada kalimat yang tepat berikut ini adalah, oke, jadi ada beberapa kalimat di teks ini yang tidak tepat dan diperbaiki. Nah, opsi perbaikan yang tepat itu di pilihan keberapa gitu. Teman-teman jawab apa ini untuk soal nomor 8? Oh iya, Dani jawab B. Dani jawab B, ada yang jawab E. Oke, tiga jawaban. B, E, dan C. Oke, ada yang jawab A juga. Aku pengen tahu nih, yang jawab C kenapa? Boleh Marhamah? Halo Marhamah. Halo, aku tuh izin jawab ya kenapa aku milih C. Eh, Ya. aku aku tuh tadi tuh kayak apa ya, mungkin terlalu cepat sih menyimpulkannya gitu. Aku juga kurang yakin sama jawaban aku. Ya, kasih. Oh, kira-kira tadi ba- bacanya di yang mana gitu? Tadi tuh kayak langsung nyari mana nih yang salah-salah gitu terus kayak nemu kayaknya yang C itu kok saya terasa asing gitu ya kayak ya harusnya bukan bukan S deh harusnya harusnya digantinya tuh pakai NY gitu. Oke, oke. Oke, dikip dulu ya jawabannya. Ini ada juga yang jawab A. Febrianti boleh mungkin pendapatnya. Oke, makasih ya Marhamah tadi udah jawab. Soalnya aku pernah baca kalau penyembuhan dua kata, kalau kata dasarnya itu berasal dari dua kata kan ditindaklanjuti itu dari tindak dan lanjut. Berarti itu harus dipisah menjadi ditindaklanjuti kayak yang di opsi A gitu, Kak. Oke, terima kasih Febrianti jawabannya. Oke, terakhir ini. Yang B.
Kenapa ini banyak yang jawab B? Ada yang mau volunteer kah jawab kenapa jawabannya B? Oke, Dani, silakan Dani. Semangat sekali nih Dani. Oke, sebelumnya aku izin Ya, boleh, silakan. ya ditindaklanjuti. Itu menurut aku sudah benar. Gimana, Kak? Silakan, silakan. Kedengaran kok. Oh ya, aku izin analisis satu-satu, Kak. Itu kan yang ditindaklanjuti menjadi ditindaklanjuti pada kalimat 4 itu menurut aku itu udah benar dan nggak perlu ditindak spasi lanjuti karena aku pernah dapat soal juga itu kalau ditindaklanjuti itu menurut KBB itu nggak perlu dipisah. Terus kalau yang yang B itu seluruh dapat dilakukan pada kalimat satu. Menurut aku udah itu dan lingkup yang pemberdayaan UMKM yang dilakukan masing-masing jadi secara bisa hukum bilang itu enggak apa terus karena KBB itu yang itu mengesampingkan. Terus kalau di situs itu pada kalimat 10 itu tidak tepat karena kalau dalam sinergi yang nyata, pemberdayaan UMKM hanya akan bergerak di situ-situ. Oke, terima kasih Dani. Jawabannya sangat lengkap Dani. Tapi coba kita lihat, benar nggak jawabannya itu A, B, atau E, atau C tadi? Ya, benar. Jawabannya itu B, teman-teman. Ya, nggak apa-apa Dani, nggak apa-apa Dani. Intinya kami semua paham apa yang dimaksud dari Dani. Coba kita bedah gitu untuk pertanyaan nomor 8 ini. Kenapa jawabannya itu B, bukan A, bukan C, ataupun E? Oke, kita analisis dulu. Kita analisis satu-satu. Pertama, tadi ada Febrianti bilang ditindaklanjuti harusnya itu dipisah gitu. Nah, kenapa dia tidak dipisah? Ini karena ditindaklanjuti itu sudah tepat dituliskan demikian. Karena ini sesuai dengan kaidah penulisan yang tepat di KBBI. Kemudian eh, untuk B, seluruh dapat dihilangkan pada kalimat satu. Benar. Kenapa dapat dihilangkan? Coba teman-teman baca. Ini kan di kalimat satu yang dilaksanakan masing-masing seluruh unit secara terpisah. Jadi kayak pemborosan ini. Coba dihilangkan. Kita hilang, anggap aja nggak ada ini. Oke, anggap aja nggak ada. Terdapat beberapa program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan masing-masing unit secara terpisah gitu. Jadi tetap efektif kalimatnya. Tapi kalau ditambahkan ini, jadi nggak efektif dia. Oke, jadi gitu teman-teman. Eh ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke opsi C. Kenapa bukan C jawabannya? Tadi ada yang bilang kalau mengesampingkan itu harusnya NY gitu. Tapi teman-teman, ini nggak perlu diperbaiki karena mengesampingkan itu udah tepat ditulis kayak gini. Mungkin teman-teman ada yang beranggapan terjadi peluburan kata di sini. Karena kalau mengesampingkan kayak, kenapa gitu? Tapi tidak semua kata-kata yang harus dileburkan jadi NY gitu teman-teman. Mungkin perbanyak lagi bacaannya sehingga oh ini ternyata kata ini yang harus dilebur, kata ini yang enggak gitu. Gitu teman-teman.
Kemudian D, kenapa bukan D jawabannya? Di situ-situ menjadi di situ pada kalimat 10. Nah, hal ini tidak perlu dilakukan karena di situ-situ sudah tepat ditulis demikian dalam konteks kalimat ini. Mungkin kalau teman-teman nggak baca kalimatnya, teman-teman bakal jawab ini. Tapi konteks kalimatnya benar gitu. Di situ-situ saja untuk dipakai di kalimat ini gitu. Nah, kemudian kenapa bukan E jawabannya? Di antaranya menjadi di antaranya, digabung gitu. Jadi eh, tidak perlu diperbaiki karena di antaranya sudah tepat ditulis demikian. Ini kan kenapa dia dispasi? Karena ini menunjukkan eh, keterangan suatu tempat gitu di antaranya. Berarti ada suatu hal yang terpisah. Contoh juga misalnya di museum, di sekolah kan itu di jarak gitu. Tapi ini mengindikasikan ada tempat gitu teman-teman. Nah, aku biasanya analisis gitu teman-teman. Benar, Marhama. Jadi perbanyak aja latihan soal, aku yakin soal kayak gini gampang lah nanti dikerjain. Karena tadi kan udah ada yang spill tuh. Berdasarkan soal yang pernah aku kerjain, ditindaklanjuti itu benar begini. Kan kalau teman-teman ngerjain soal itu ada hal-hal yang teman-teman dapati gitu. Sehingga bisa ngerjain soal-soal berikutnya. Rajin-rajin juga ikut TO teman-teman. Itu ngaruh banget. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita ada teks baru nih. Aku pengen orang yang berbeda untuk baca teks ini. Ada nggak yang mau volunteer? Silakan Marhama, silakan. Oke, eh, Homestay dan komunitas di Kepulauan Seribu berperan penting untuk tersedianya sarana serta prasarana yang terjangkau dan ramah lingkungan di kawasan strategis pariwisata nasional dalam kurung KSPN di Provinsi DKI Jakarta tersebut. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sudin Parekraf Kepulauan Seribu eh, Puji Hastuti mengatakan penghargaan Adikarya Wisata dalam kurung Jakarta Tourist Awards tahun 2022 untuk homestay dan komunitas Smiling Color Indonesia menegaskan peran keduanya penting dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Seribu. Homestay yang meraihkan penghargaan Adikarya Wisata berada di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan. Titik-titik-titik Smiling Coral Indonesia merupakan komunitas peduli konservasi alam di Taman Nasional Kepulauan Seribu yang berada di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, dan Kepulauan Seribu Utara. Terima kasih. Oke, makasih Marhama. Jadi teman-teman ini di kalimat 4 ada titik-titik kan. Teman-teman kalau ada nemu soal kayak gini, perhatikan kira-kira pas baca tadi kira eh, kata atau tanda hubung kalimat hubung yang tepat atau kata hubung yang tepat untuk melengkapi ini apa gitu. Biar nanti pas ada soalnya masuk itu langsung jawab aja gitu. Nah, kita ke soal nomor 9. Di soal nomor 9 kita ditanya topik yang mungkin benar dari teks bacaan tersebut apa gitu. Untuk soal ini teman-teman jawab apa? Nomor 9. Ayo jawab apa ayo?
Masa belum ada yang jawab? Belum ada yang baca gitu. Oke, jawab C. C. Homestay dan komunitas pengelola sekolah Indo Semilin Konglomerat Indonesia. Oke, jawab C semua. Aduh. Oke, kebanyakan jawab C. Coba kita bahas. Waduh, ada yang jawab B juga ini. Kita lihat. Ya, benar. Jawabannya itu B, teman-teman. Mungkin secara sekilas, dia ini bahas homestay dan eh, komunitas Semiling Kolar Indonesia. Tapi yang dibahas itu homestay itu. Nah, tapi itu bukan menjadi topik yang tepat untuk ini. Karena itu terkesan cenderung panjang gitu. Tapi coba kita lihat kenapa jawabannya itu bukan C. Sebelum kita jawab ini, kita perlu tahu dulu dasarnya. Kita harus tahu topik itu apa. Topik adalah inti dari seluruh isi tulisan yang mungkin disampaikan atau subjek yang dibahas dalam sebuah teks. Perlu diingat, topik dan gagasan utama adalah dua hal yang berbeda, tapi ada keterkaitannya gitu. Nah, topik adalah inti permasalahan atau pokok bahasan dalam suatu teks. Jadi dia mencakup keseluruhan. Topik biasanya hanya terdiri dari satu atau dua kata yang menggambarkan keseluruhan isi teks secara umum. Contoh, jika teks membahas dampak pertambangan terhadap lingkungan, maka topiknya bisa saja dampak pertambangan saja. Kemudian kalau gagasan utama, dia adalah ide pokok atau pesan utama yang ingin disampaikan dalam suatu paragraf atau keseluruhan teks. Gagasan utama seringkali berbentuk satu kalimat lengkap yang menjelaskan topik secara lebih spesifik. Kita kasih contoh. Jika teks membahas bagaimana pertambangan ilegal menyebabkan pencemaran air, maka gagasan utamanya bisa berbunyi, pertambangan ilegal dapat mencemari sumber air karena penggunaan bahan kimia berbahaya. Gitu. Jadi gagasan utama itu lebih begini. Kalau topik itu dia mencakup keseluruhan gitu. Mungkin kalau gagasan utama itu udah clear menurutku teman-teman. Tapi topik kan baru ketemu di soal ini. Nah, untuk soal nomor 9 ini dapat kita lihat dari teks bacaan subjek yang disebut-sebutkan atau yang sering dibahas di teks ini adalah pariwisata Kepulauan Seribu. Sehingga dapat kita simpulkan topik dari teks bacaan tersebut adalah pariwisata Kepulauan Seribu. Coba kita lihat. Di sini dia uh, di kalimat pertama dia bahas homestay dan kepulauan komunitas di kepulauan berperan penting untuk tersedianya. Oke, ini bahas terkait pariwisata nasional. Eh, ini pariwisata lagi. Oke, kalau dibaca-baca ternyata ini dia bahas terkait pariwisata di Kepulauan Seribu. Tapi ada peran dari komunitas Minangkabau Indonesia. Karena ini komunitasnya berperan penting untuk menjaga pengelolaan di kawasan wisata ini, teman-teman. Nah, gitu. Kita ke soal nomor 10. Kira-kira di soal nomor 10, teman-teman jawab apa? Nomor 10. Ayo dibaca.
Homestay. Home rumah, stay tinggal. Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab A. Homestay. Stay tunggu. Oke, ada dua jawaban, ada D, A, C. Ada tiga deh. Sebenarnya aku pengen interaktif kayak tadi sih. Tapi kayaknya kita nggak punya banyak waktu, jadi kita lihat aja jawaban teman-teman, nanti kita bahas sama-sama. Eh, ada tiga jawaban di sini, ada D, ada jawaban A, ada C juga. Kita lihat apakah benar jawabannya itu D, atau C, atau A. Aduh, meleset semua teman-teman. Aduh, meleset semua teman-teman. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Kita lihat kenapa jawabannya itu malah B. Padahal yang lebih mendekati itu A, C, atau D. Menurut pendapat teman-teman. Kita coba bahas. Jadi dalam bahasa Indonesia, kata homestay diartikan sebagai penginapan sederhana teman-teman. Makanya jawabannya itu yang paling tepat B. Kenapa bukan A? Karena tempat tinggal wisatawan itu artinya eh sebenarnya artinya bukan merujuk ke kata homestay. Ini kayak apa ya? Kayak pengalih aja untuk soal nomor ini, untuk jawaban ini. Mungkin teman-teman bisa terkecoh di sini. Dengan konteks ini kawasan wisata, maka kata homestay di sini mengacu pada tempat tinggal wisatawan. Dalam hal yang mungkin kasus yang berbeda itu bisa jadi benar analisis teman-teman. Tapi kita kan patokan utamanya adalah KBBI ataupun WBI. Jadi kalau padanan kata itu kita harus mengacu ke dua pedoman tersebut. Kuncinya rajin-rajin membaca. Kenapa juga bukan C? Mungkin ini jawabannya terlalu umum, walaupun mungkin benar gitu. Nah, kenapa bukan D? Ya, ini juga begitu. Intinya dia nggak sesuai KBBI, teman-teman. Itu aja. Kita next ke soal berikutnya. Oke, Hilya. Semoga cepat sembuh ya mamanya. Hati-hati. Oke, doain mamanya Hilya, guys. Oke, kita lanjut, teman-teman. Ke soal nomor 11. Penulisan kata yang salah terdapat pada kalimat. Ayo, ini agak susah sih. Kadang terkecoh. Kira-kira teman-teman jawab apa ini? Oke, ada jawab B sama D. B sama D. Ada lagi jawaban atau masih pada membaca ini?
Kalau ada lagi yang mau jawab, oke, A, E, D, B. Empat opsi dipilih. Oke, nggak ada yang pilih C, ada yang pilih A, ada yang pilih B, ada yang pilih D, ada yang pilih E. Oke, oke. Kita coba bahas, teman-teman. Ya, jawabannya itu A. Zahra, oke, cuman Zahra yang benar, teman-teman. Kita coba lihat apa alasan Zahra pilih A. Zahra, boleh open mic. Zahra Shiva, kenapa jawab A, Zahra Shiva? Zahra ada, ya, Zahra nggak ada. Oh, oke lah. Kita bahas aja bareng-bareng, guys. Jadi, kalimat dua kesalahannya, ah, bentar. Oke, kalimat dua kesalahannya terdapat pada kata Kepulauan Seribu. Seharusnya kata kepulauan ditulis awalan kapital. Oke, karena merupakan nama tempat. Hah? Kalimat empat kesalahannya terdapat pada kata Taman Nasional Kepulauan Seribu yang seharusnya kata taman ditulis kapital. Oh, jadi jawabannya itu D, teman-teman. Duh, kok bisa gitu? Jadi jawabannya itu D, teman-teman. Oh, maaf lah, teman-teman. Ternyata ada kesalahan teknisnya. Tadi yang jawab D siapa ya? Oke, yang jawab D ada Febrianti, ada Dani, ada Marcella. Oke, banyak ternyata yang jawab benar. Selamat yang jawab benar. Nah, itu alasannya, teman-teman. Yang lainnya itu udah tepat gitu. Kita lanjut ke soal nomor 12. Astagfirullah. Oke, kata dan di kalimat 4. Kata dan di kalimat 4. Kita baca. Smiling Kolar Indonesia merupakan komunitas peduli konservasi alam di Taman Nasional Kepulauan Seribu yang berada di Pulau Pramuka, Pulau Panggang, dan Kepulauan Seribu Utara. Oke, jadi ini benar begini teman-teman. Kenapa dia ada dan? Karena Semiling Kolar Indonesia itu eh, dia peduli untuk konservasi alam di Taman Nasional Kepulauan Seribu. Tapi eh,
kawasan yang dia konservasi itu mencakup tiga daerah ini, Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, dan Kepulauan Seribu Utara. Jadi ada tiga daerah yang menjadi concern mereka gitu. Makanya ada imbuhan kata dan di sini. Ada tiga wilayah. Eh, aku yakin teman-teman yang ragu dengan ini itu beranggapan bahwa ini adalah satu tempat gitu. Enggak, teman-teman. Ini ada tiga tempat, makanya dia dijadikan, eh, makanya dia itu ada dan gitu. Kan kalau sebelum dan itu harus ada koma kan. Nah, makanya itu begini tulisannya. Jadi ini udah benar, teman-teman. Itu. Oke, oke ada yang jawab C. Oke, Nadia. Ada yang jawab D juga. Oke, yang jawab D. Kita bahas. Jawaban siapa yang benar? Padahal tadi udah kelihatan loh jawabannya apa. Gak apa-apa, mungkin gak, gak kelihatan kan. Kita lihat. Jawabannya itu adalah, ya jawabannya itu C. Oke, banyak yang benar. Betul, Syafira tadi kesepil karena aku klik 3 kali ini. Mouse-nya. Oke, kita lihat kenapa jawabannya itu C. eh jadi bagian rumpang dalam kalimat 4 dapat diisi dengan kata sedangkan karena informasi dalam kalimat 4 merupakan informasi lanjutan dari kalimat sebelumnya. Tadi kan di awal aku ingatkan, kalau ada kalimat rumpang begini, coba teman-teman pikirkan apa kata yang sesuai untuk isi kalimat ini. Ketika teman-teman ngebaca itu teks ini. Karena tentu ketika teman baca baca ini, teman-teman akan tahu apa yang harus di sini. Contoh, homestay yang meraihkan penghargaan Adikarsa Wisata berada di Kepulauan Tidung, Kepulauan Seribu Selatan. Sedangkan Pulau Semeningkora Indonesia merupakan komunitas peduli konservasi alam di Taman Nasional Kepulauan Seribu. Oke, jadi dia ini bahas terkait dua hal. Pertama, homestay dan komunitas ini gitu. Nah, makanya ini dibandingkan. Ini homestay ini ada di Pulau Tidung, sedangkan komunitas Semiling Kolar itu ada di tiga tempat ini aja gitu. Nah, makanya dia sedangkan. Oke, aku anggap clear aja ya teman-teman. Kita ke soal 13. Gagasan pokok dari teks bacaan tadi. Apa kira-kira gagasan pokoknya? Teman-teman pada jawab. Astagfirullah. Jawab apa ini teman-teman? Nggak asik ya. Sepil terus. Ya udah ya udah. Kesepil dia. Oke oke oke. Kita langsung jawab aja kenapa jawabannya itu D. Jadi ya udah kita bahas berkali-kali nih gagasan pokok. Gagasan pokok itu gambaran keseluruhan. Dia itu bisa menjelaskan seluruh konteks bacaan. Kita tidak perlu membaca seluruh teks untuk menentukannya, karena gagasan pokok biasanya ada di kalimat pertama atau kalimat terakhir, ataupun campuran dari keduanya. Oke, itu di hardline ini perlu teman-teman perhatikan. Nah, itu gagasan pokok.
Tapi aku kira gagasan pokok sangat mudah ya teman-teman. Oke, ini ciri-cirinya ya seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, makanya jawabannya itu adalah D. Homestay dan komunitas di Kepulauan Seribu berperan penting. Gitu. Itu gagasan pokoknya. Kita ke soal terakhir nih, teman-teman. Soal terakhir lah. Kira-kira nomor 14 teman-teman jawab apa nih? Oh, iya belum absen ya. Tunggu ya, untuk link presensi aku share sebentar. Aku copy dulu. Oke, ini banyak yang jawab B. Sebentar ya. Terus aku jeda dulu. Nggak ada kan, nggak ada yang ada kan, nggak ada kan, nggak ada. Oke, banyak yang jawab B, teman-teman. Ini link presensinya ya, by the way. Oke, udah. Ya, kasihan yang udah live duluan. Oke, kita bahas ini. Nomor 14. Kenapa jawabannya itu B? Nah, ini aku ada kasih tips untuk menjawab pertanyaan terkait sikap penulis dalam teks bacaan. Eh, yang pertama, apakah penulis hanya memberikan informasi atau justru berargumen? Jadi kita harus cari kalimat utama dalam teks. Kemudian cek kata-kata kunci yang tersurat di dalam teks. Jika ada kata menurut saya percaya, seharusnya, kemungkinan besar penulis menyampaikan argumennya. Tapi jika tidak ada data, fakta atau tapi jika ada data, fakta atau hasil penelitian, kemungkinan penulis menyampaikan informasi yang didapatnya. Kemudian jika teks membahas dua pendapat yang berbeda secara netral, maka membandingkan dua pendapat yang ditampilkan. Hiji di mana itu? Ada nasi. Wah, pernah. Kemudian jika teks hanya mengutip eh, opini seseorang atau ahli tanpa opini penulis, maka menyampaikan sudut pandang orang lain. Terakhir, jika ada kata-kata tidak setuju, menentang atau kurang tepat, maka menyampaikan ketidaksetujuan atas suatu gagasan. Gitu. Terus dari hal tersebut, kita dapat menganalisis kira-kira penulis lebih condong ke arah mana nih. Nah, dari teks kita tahu bahwa penulis dalam teks ini menyampaikan suatu informasi yang dia dapat karena dia punya data gitu atau ini dia kan punya pengharga apa punya ini data yang menjelaskan bagaimana homestay itu mendapatkan penghargaan award dari pemerintah. Aduh, oke.
Oke, mungkin cukup itu aja di sesi ini. Tersisa 6 soal ya. Seperti yang kemarin kita jadikan PR. Untuk PR yang kemarin mungkin akan aku share kunci jawabannya atau pembahasannya di lembar atau di Google Drive yang ada. Terima kasih teman-teman yang udah join di sesi malam ini. Sangat luar biasa ya teman-teman. Sebelum kita mengakhiri, mungkin boleh on cam semua dulu kita ambil dokumentasi teman-teman. Oke, kita ambil dokumentasi dulu. Oke, sama-sama. Mungkin udah ya. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak sudah semangat sampai sejauh ini. Semoga persiapan UTBK-nya nanti matang dan luar biasa. Dan semoga juga bisa dapat nilai maksimal di UTBK nanti khususnya untuk di subtes PPU ya teman-teman. Amin, amin, amin. Amin, amin, Semoga amin. lolos di PTN Inquire masing-masing teman-teman. Silakan Amin. kalau ada aktivitas lain boleh leave Zoom ini teman-teman. Ingat PR-nya dari soal 15, 16 sampai 20 ya untuk pekan ini. Oke. Silakan leave teman-teman.